Kali ini saya mau merakit SMPS Gacun. Yang pertama saya lakukan yaitu ini saya sedang memasang dioda sisir, kalau nggak salah 8 atau 10 ampere. Ini sebagai untuk penyearah di bagian input ya, di input PLN yang 220 volt itu disearahkan pakai dioda ini. Untuk elko nya ini saya pakai 330 mikro 450 volt. Terus saya kasih HEMI filter juga. Ini sebenarnya tidak terlalu penting sih, cuman ya penting nggak penting kalau HEMI filter itu hanya untuk membatasi input biar tidak mengganggu atau tidak terganggu oleh rangkaian-rangkaian yang lain, rangkaian di luar SMPS ini. Mungkin di jack atau stop kontaknya itu sejalur sama lampu atau televisi atau yang lain ya, karena ini buat amplifier. Soalnya kalau nggak dipasang HEMI filter ini, sewaktu amplifiernya hidup itu terkadang kalau kita nyalain ya mungkin gerinda atau lampu gitu ada suara pretek-pretek di speakernya. Nah, inilah fungsi HEMI filter ini, untuk ya setidaknya mengurangi lah efek seperti itu. Kadang juga nggak bisa hilang sih. Terus saya pasang juga kapasitor 100 nano yang volt tinggi ya, yang soalnya ya ini terhubung sama listrik 220 volt. Jadi jangan sampai kalau kalian pasang kapasitor 100 nano yang hijau-hijau, milar hijau itu, jangan ya, nggak kuat itu. Ya minimal kalau milar ya yang merah, yang volt tinggi lah, yang 300 volt ke atas. Ini juga saya pasang NTC, ini sebagai soft start ya. Sebenarnya nggak dipasang itu juga nggak apa-apa, karena listrik saya 900 watt. Kalau yang pakai PLN yang 450 watt itu saya pernah pengalaman dulu, sewaktu listrik saya 450 watt itu kadang jeglek atau ngetrip kalau nggak pakai NTC itu. Soalnya startnya itu sewaktu menghidupkan SMPS itu lumayan berat. Dan ini juga NTC bekas, elko nya itu juga bekas komponen TV lah. Ya gini, buat SMPS Gacun ini sangat hemat, asalkan kita punya mesin TV bekas atau mesin PSU komputer bekas itu yang rusak juga nggak masalah, itu bisa kita ambil komponennya untuk membuat SMPS Gacun ini, jadi lebih hemat gitu. Itu untuk kapasitor 100 nanonya itu kan ada dua, yaitu ditempatkan di sebelum HEMI filter dan sesudah HEMI filter. Itu saya pasang resistor 2 watt 2 biji, saya paralel, itu ukuran 100 ohm yang saya paralel 2 biji, jadi ketemu 50 ohm, dan disari pakai kapasitor
1 nano yang 2 kilovolt untuk nantinya terhubung ke kaki primer trafo. Dan itu ya, trafonya itu tertera tulisan 47 dan 17, artinya saya lilit 47 di primer dan 2 kali 17 di sekunder, jumlah lilitannya itu. Nah, ini untuk dioda ini yang lumayan penting ini. Untuk dioda output trafo ini wajib pakai dioda ultrafast ya. Saya pakai dioda ultrafast yang 5 ampere. Itu saya paralel per kutubnya itu 2 biji. Jadi total ada 4 biji. Untuk positifnya 2 biji dioda 5 ampere ultrafast, negatifnya 2 biji juga. Terus untuk elko outputnya saya pakai 470 mikro 200 volt. Sebenarnya 200 volt ini terlalu kebesaran sih, tapi saya beli di toko adanya itu karena saya nantinya rencana cuma mau pakai 60 volt CT. Jadi sebenarnya pakai elko 100 volt pun sudah kuat, tapi ini pakai 200 volt ya, artinya bakalan lebih aman lah. Nah, saya juga pakai itu resistor dummy sebagai beban buatan biar voltase outputnya nantinya stabil. Saya pakai resistor masing-masing 10K, di bagian positif 10K dan negatif 10K. Nah, ini adalah modul gajunnya. Saya pakai modul gajun untuk TV yang 29 in. Sekedar saran, kalau kalian buat SMPS gajun itu sebaiknya pakai modul yang untuk TV yang 29 in ke atas ya, soalnya biar kuat gitu. Sebenarnya di bawah 29 in juga bisa, cuman akan lebih bagus kalau mulai dari 29 in. Ya, sekedar informasi, untuk PCB nya ini saya cuma pakai PCB lubang yang biasa ya, PCB lubang transistor. Harganya sangat murah, dan untuk di atasnya itu saya kasih stiker warna biru, stiker yang untuk motor itu, stiker motor. Kebetulan saya punya ya, saya pasang aja biar terlihat ya sedikit lebih rapi lah. Buat yang masih bingung untuk cara melilit trafo feritnya, silahkan dicari di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan itu caranya seperti apa, termasuk skema dari trafo SMPS gajun ini. Skema fullnya itu sudah saya jelaskan, silahkan dicari di video saya sebelumnya. Oh iya, di bagian input 220 volt itu sebaiknya kalian kasih sekring ya, sekring atau fuse yang 1 atau 2 ampere sudah cukup sebagai pengaman saja. Kalau sewaktu-waktu SMPS yang kalian rakit itu misalnya ada kendala atau kerusakan, untuk meminimalisir kerusakan yang lebih parah. Dan untuk penyambungan jalurnya ini saya cuma pakai kawat tembaga ya biar lebih hemat timah. Soalnya kalau pakai jalur timah itu kan
sangat boros itu timahnya. Kalau PCB lubang itu, kalau kalian pernah merakit rangkaian pakai PCB lubang itu pasti sangat boros timahnya. Nah, ini makanya saya pakai jemperan dari kawat tembaga bekas trafo yang sudah terbakar, yaitu saya kelupas kawatnya, terus saya pakai buat ini jemperan jalur bawah bagian PCB. Lanjut ke bagian regulator, saya memakai optocoupler sebagai penyetabil tegangannya dengan seri 817 yang 4 kaki itu. Ini nantinya mau saya stabilkan di 60 VDC CT. Jadi total untuk tegangan positif dan negatifnya nanti ketemu 120 volt. Pakai dioda zener juga. Untuk dioda zenernya saya pakai dioda zener 15 volt, yaitu sebanyak 8 buah. Jadi untuk perhitungan dioda zener ini kita ngitungnya dari positif ke negatif ya, bukan positif ke ground atau negatif ke ground. Jadi total voltnya itu kita hitung dari positif ke negatif. Ya seperti saya ini, saya niatnya mau pakai 60 VDC CT, artinya total tegangan itu kan 120 ya. Jadi dioda zenernya itu harus ketemu 120 volt. Jadi karena saya pakai dioda zener 15 volt, artinya itu butuh 8 biji dan dirangkai secara seri ya. Oke, sudah selesai dan langsung kita tes. Oke, nyala. Untuk tegangan negatif 60 volt dan positif 57 volt. Agak beda dikit ya, beda 3 volt jadinya ini. Yang positif 57 volt dan negatif 60 volt. Jadi beda 3 volt ya, nggak apa-apa lah, masih dalam batas toleransi lah. 3 volt itu, di bawah 5 volt itu masih aman lah. Kalau hanya sekedar untuk membunyikan amplifier kelas AB, karena ini rencananya ini mau saya pakai buat SOCL. Oke, selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.